Selamat pagi anak-anak semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi di pembelajaran kelas 1 untuk tematik 1E di subtema 2. Hari ini anak-anak kita akan belajar pelajaran matematika. Untuk pelajaran matematika kita kali ini kita akan membahas tentang urutan dan nama tempat untuk bilangan. Baiklah anak-anak, Bu Murni tetap berharap dan berdoa supaya anak-anak selalu dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja di rumah, supaya kita bisa belajar bersama dengan keadaan yang menyenangkan. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita. Anak-anak bisa mempersiapkan buku dan jangan lupa alat tulisnya. Seperti yang tampak pada halaman ini, kita akan mulai dengan berhitung. Perhatikan buku-buku cerita Deli berikut. Anak-anak juga bisa perhatikan di bukunya ya. Jadi di sini ada tumpukan buku. Ya, pertanyaannya adalah berapa banyak buku cerita Deli. Jadi buku-buku ini adalah milik Deli. Ya. Jadi satu tumpukan buku ini jumlahnya adalah 10. Jadi jika ada 2 tumpuk buku berarti 20. Lalu ada satu buku yang dia tidak ada tumpukannya ya, jadi hanya satu saja. Jadi jika dihitung 10 ditambah 10 sama dengan 20 dan ditambah 1 jadi 21. Jadi buku cerita Deli ada 21. Lambang bilangan 21 adalah ya, angka 2 dan 1 ini digabungkan seperti ini, kalian lihat ya. Lalu lambang bilangan berapakah setelah 21? Kita lihat tabel di bawah ini. Kita akan melengkapi tabel urutan lambang bilangan berikut. Di sini sudah tersedia tabel ya. Kita akan melengkapi titik-titik yang kosong di bagian tabel ini. Jadi setelah angka 21, angka berapa? 22, lalu 23, 24, 25, lalu 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 dan 40. Jadi anak-anak, inilah urutan lambang bilangan ya. Jadi mulai dari 21 sampai 40 ini adalah urutnya. Jadi anak-anak bisa hafalkan ya. Jadi Bu Murni rasa anak-anak pasti tidak kesulitan untuk mengurutkan lambang bilangan seperti ini. Kita akan berhitung kembali. Ayo hitunglah mangga-mangga berikut. Tuliskan lambang dan nama bilangannya. Jadi pada gambar ini anak-anak, satu keranjang mangga itu isinya adalah 10. Jadi seperti contoh yang bagian awal sendiri, atas sendiri ya, ada 2 keranjang ditambah 1 mangga yang dia tidak ada dalam keranjang, dia di bawah keranjang itu. Jadi 10 ditambah 10 sama dengan 20 ditambah 1. Jadi jumlahnya adalah 21. Lalu gambar yang kedua, berapa anak-anak? Ya, 10 tambah 10
yaitu 20 ditambah 4 jadinya 24. Lalu 10 ditambah 10 ditambah 10 berapa? Ya, 30. 30 ditambah 2 mangga yang tidak ada dalam keranjang itu, jadi hasilnya adalah 32. Ya, kita melengkapi nama bilangannya. Lalu keranjang yang berikutnya adalah 10 tambah 10 ditambah berapa? Yang tidak ada dalam keranjang? Ya, ditambah 5. Jadi 25. Yang bagian akhir sendiri ada 3 keranjang. Jadi 10 ditambah 10 tambah 10 ditambah berapa yang tidak di keranjang? Ya, ditambah 6. Jadi 36. Ya. Ya, itu ya anak-anak. Jadi anak-anak juga bisa mengisi di bukunya di rumah. Kita akan menghubungkan lambang bilangan pada gambar dengan nama bilangannya. Jadi di sini ada 3 gambar ya anak-anak. Pada masing-masing gambar itu sudah terdapat bilangan ya. Jadi ya, kita akan menghubungkan lambang bilangan yang ada pada gambar dengan nama bilangannya. Tentunya anak-anak sudah bisa ya. Coba kita lihat gambar pertama, yaitu gambar rumah. Gambar rumah yang memiliki nomor rumahnya 37. Kira-kira manakah nama bilangannya? Apakah sudah ada yang menemukan? Ya, ini nama bilangannya. Jadi anak-anak berikan tanda panah seperti ini dengan penggaris yang rapi ya. Lalu pada baju ini memiliki nomor dada 40. Jadi manakah nama bilangannya? Ya, ini ya. Lalu gambar yang terakhir di bagian bawah ada mobil yang memiliki nomor 29. Manakah nama bilangannya yang tepat? Ya, ini ya. Tentu anak-anak sudah bisa mengerjakan untuk yang bagian ini. Kita akan belajar nilai tempat pada suatu bilangan. Jadi sebelum kita mengerjakan soal-soal, kita akan mempelajari dulu maksud dari nilai tempat itu apa. Jadi pada nilai tempat itu ada yang disebut sebagai satuan, ada yang disebut sebagai puluhan. Satuan itu terletak paling kanan dalam sebuah bilangan. Contohnya adalah di bawah ini ada bilangan 37. Ya, jadi bilangan yang terletak paling kanan disebut sebagai satuan. Jadi nilainya adalah ya, nilai tempatnya disebut sebagai satuan. Lalu nilai tempat puluhan itu terletak persis di sebelah kiri satuan dalam sebuah bilangan. Contohnya tadi bilangan 37 ya, di sebelah kirinya ini adalah angka 3 disebut puluhan. Kita akan berhitung ya. Nina ingin bermain ke rumah Deli. Rumah Deli nomor 22. Bilangan 22 disusun dari angka 2 dan 2.
angka 2 pada bilangan 22 ini mempunyai nilai yang berbeda. Nilainya tergantung tempatnya. Jadi jika anak-anak perhatikan di sini 22 ya. Di bagian yang paling kanan nilai tempatnya adalah satuan, yaitu nilainya 2. Lalu di bagian kiri dari satuan ya, nilai tempatnya adalah puluhan. Nilainya 20. Jadi 22 itu sama dengan 2 puluhan tambah 2 satuan. 22 sama dengan 20 ditambah 2. Jadi anak-anak yang perlu ingat, 1 puluhan itu nilainya 10. Ya, jadi kalau sudah ada bilangan 22 berarti puluhannya ada 2. Ya. Kalau 18, 17 itu puluhannya ada 1. Ya, jadi anak-anak perhatikan ya, untuk nilai tempatnya itu anak-anak perhatikan lagi. Kita akan melengkapi kotak dengan bilangan yang tepat. Kita akan berlatih untuk mengerjakan soal yang sesuai dengan nilai tempat yang sudah kita pelajari tadi ya, tentang puluhan dan satuan. Jika kalian lihat di sini, ini ada gambar telur dan buah apel ya. Kita coba selesaikan soal untuk telur dulu ya. Jadi masing-masing satu tempat yang berisi telur itu ya, ada kotak yang berwarna coklat ya, memanjang itu. Jadi satu tempat itu nilainya adalah 10 ya, jadi 1 puluhan. Nah itu ada 3, berarti 10 ditambah 10 ditambah 10 berapa anak-anak? 30. Lalu ada telur yang tidak ada dalam kotaknya. Sebanyak berapa itu? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 30 ditambah 5. Nah, seperti tadi Bu Murni sudah beritahu bahwa 1 puluhan itu sama dengan berapa nilainya? 10 ya. Nah sekarang kita selesaikan dulu soal yang pertama ya. 35 sama dengan, tadi anak-anak sudah hitung ya, 10 ditambah 10 ditambah 10 berapa? Ya 30. Kalian isi dulu di titik-titik ini. Lalu yang tidak di dalam kotak berapa? Ya 5. Jadi 30 ditambah 5. Nah di bagian bawah ini kotak kosongnya kita beri angka 35. 35 itu 3 puluhan ya. Lihat di dalam kotak itu kan masing-masing 10 ya. Nah terdapat 3, berarti 3 puluhan ditambah berapa satuannya yang dia tidak dalam kotak? Ya ada 5. Jadi 35 itu adalah 3 puluhan ditambah 5 satuan. Kita kerjakan soal berikutnya untuk yang buah apel di dalam keranjang. Di sini terdapat 4 keranjang buah apel. Jika anak-anak hitung dengan teliti ya, dalam satu keranjang itu, coba anak-anak lihat ada berapa buah apel? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sudah pasti
Ya, satu keranjang itu berisi 10 buah apel. Nah, sekarang kita kerjakan soalnya. 40 sama dengan, nah kita bisa tuliskan ya anak-anak ya di sini. Untuk keranjang yang di bagian atas itu ada 2 keranjang yang bersebelahan. Jadi 10 ditambah 10 berapa anak-anak? Ya, 20. Kita tuliskan di sini. Lalu 2 keranjang yang di bagian bawah berapa? 10 tambah 10. Jumlahnya adalah sama juga 20. Jadi 40 itu berapa? 20 tambah 20. Ya. Bisa kita tulis seperti ini ya. Lalu kita kerjakan yang di bagian bawah. 40 sama dengan, nah sekarang berapa kira-kira puluhannya anak-anak? Di sini ada 4 keranjang, masing-masing isinya 10. Nah berarti 40-an. Ya, ingat 1/10 itu nilainya 10. Nah di situ ada 4 keranjang yang masing-masing isinya 10, berarti 40 itu 40-an ditambah 0 satuan, karena tidak ada yang ditambahkan dari luar keranjangnya, semua di dalam keranjang. Ya, begitu ya anak-anak. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 2 koin, ya. Koin yang berwarna merah itu bernilai 10. Koin yang berwarna biru bernilai 1. Jadi dari sini kita belajar lagi tentang puluhan dan satuan tadi ya. Jadi untuk 1/10 itu bisa diwakili dengan koin yang berwarna merah ini ya. Lalu koin yang berwarna biru itu nilainya adalah satuan ya. Jadi dia koin berwarna biru itu nilainya 1 ya. Sekarang kita akan coba menghitung ya jumlah dari koin ya untuk membeli barang-barang yang dijual oleh Nina. Coba anak-anak perhatikan ini dengan baik ya. Nah, kita akan menghitung barang-barang yang dijual oleh Nina. Jadi ceritanya Nina ini sedang main supermarketan. Jadi dia jual berbagai barang. Ya, seperti anak-anak di rumah juga pasti pernah bermain jual-jualan seperti ini ya. Nah, coba kita sekarang melihat ya, untuk harga boneka beruang itu harganya 39. Kira-kira memerlukan berapa jumlah koin yang berwarna merah ini? Ingat tadi 1 koin berwarna merah ini jumlahnya adalah 10. Berarti berapa kalau 39? Ya, memerlukan 3 buah koin. Lalu koin birunya diperlukan berapa? Ya, diperlukan 9. Jadi ini adalah mewakili 30-an ditambah 9 satuan. Lalu untuk pensil warna harganya adalah 11. Nah, perlu berapa koin merah? Ya, cukup 1. Ya. Karena 1 koin tuh nilainya adalah 10. Lalu koin birunya berapa? 1 juga. Ya, dari sini anak-anak bisa paham ya. Yuk kita lanjutkan. Ya, barang selanjutnya yang dijual oleh Nina adalah sepatu.
sepatu biru yang cantik ini harganya 27 anak-anak. Berapa koin merah yang dibutuhkan untuk membelinya? Ayo berapa? Tadi ingat satu koin itu 10. Berarti kita membutuhkan ya 2. Lalu koin birunya berapa? Ya 7. Jadi 27 itu berarti berapa puluhan? 2 puluhan ditambah 7 satuan. Ya, barang berikutnya adalah tas Snoopy kuning, harganya 35. Harganya 35 berarti membutuhkan berapa koin merah? Ya, 3 koin merah dan 5 koin biru. Bisa ya anak-anak menjawabnya? Ya, kita lanjutkan. Sekarang ada topi bunga-bunga, harganya 31. Berapa koin merah yang dibutuhkan anak-anak? Ya, 3. Lalu 1 koin biru. Jadi 31 itu 30-an ditambah 1 satuan. Lalu untuk mahkota biru ini harganya 24. Kita membutuhkan berapa koin merah? Ya, 2 koin merah ditambah 4 koin biru. Jadi 24 itu 20-an ditambah 4 satuan. Ya, dari sini anak-anak bisa paham ya. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Soal bagian A, 32 itu sama dengan berapa puluhan anak-anak? Ya, 30-an ditambah 2 satuan. Lalu di sini yang bagian B sudah ditemukan bahwa ada 30-an ditambah 9 satuan. Berapa kira-kira jawabannya? Bilangan berapa ini? Ya, 39. Lalu bagian C, angka 5 pada bilangan 35 berada pada tempat. Ingat, yang paling kanan itu selalu berada pada tempat satuan. Nilai angka 3 pada bilangan 34 adalah puluhan ya. Jadi sudah kita bahas tadi di depan ya. Di sebelah kiri dari satuan disebut puluhan. Pertanyaan untuk anak-anak untuk pelajaran matematika kita hari ini. Apakah anak-anak sudah bisa melengkapi tabel urutan lambang bilangan? Tadi kita sudah berlatih di awal dari video ini. Anak-anak terus berlatih lagi ya. Coba kalian urutkan lagi supaya kalian semakin hafal. Lalu, apakah sudah bisa memasangkan lambang bilangan benda dengan nama bilangan yang sesuai? Nah, ini pasti anak-anak tidak kesulitan lagi ya, karena sudah bisa membedakan mana lambang bilangan, mana nama bilangan. Lalu, pertanyaan yang ketiga, apakah bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai tempat bilangan? Jadi kita sudah bahas pengertian dari nilai tempat itu apa, ya, bahwa satuan itu ya letaknya paling kanan dalam sebuah bilangan. Lalu puluhan itu terletak persis di sebelah kiri dari satuan pada sebuah bilangan. Anak-anak perhatikan lagi contoh-contoh yang tadi sudah kita bahas pada video ini.
Baiklah anak-anak, cukup sekian untuk pelajaran matematika hari ini. Ya, tetap bersemangat di dalam belajar. Anak-anak kiranya selalu berlatih dengan tekun dan teliti, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan di rumah. Sampai jumpa lagi di pembelajaran kita berikutnya. Bye-bye.